Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada di sekolah. Diawali dengan pemahaman tentang konsep disiplin positif, yaitu sikap mental dengan kesadaran sendiri atau motivasi internal untuk dapat melaksanakan dan menjunjung tinggi keyakinan yang disepakati dan keyakinan universal. Poin yang perlu digarisbawahi dalam pendekatan disiplin positif ini adalah seorang pendidik harus bisa memunculkan motivasi internal dari peserta didik sehingga perubahan pemikiran atau tingkah lakunya bisa bertahan sepanjang hayat. Berbeda dengan motivasi eksternal yang bisa membuat perubahan secara instan, akan tetapi hasil dari perubahan tersebut juga tidak akan bertahan lama. Sebagai contoh dari motivasi eksternal adalah hukuman dan penghargaan. Kita melakukan sesuatu hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman dari hukuman, dan termotivasi hanya untuk mengejar penghargaan, hadiah atau pengakuan. Sehingga jika tidak ada hukuman atau penghargaan tersebut, kita tidak punya kesadaran diri untuk melakukan perubahan pemikiran atau tingkah laku. Setelah memahami disiplin positif dan teori motivasi, seorang pemimpin pembelajaran harus memahami 5 posisi kontrol, yaitu 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. Dan yang terakhir, 5. Posisi manajer. Posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah adalah posisi di mana hanya bisa memunculkan motivasi eksternal. Posisi teman biasanya membuat peserta didik menjadi ketergantungan pada seorang sosok saja. Posisi pemantau diartikan sebagai pengawas yang menegakkan aturan dan konsekuensi dari aturan yang ada. Sedangkan posisi manajer adalah posisi yang paling ideal karena bisa lebih komprehensif memahami persoalan peserta didik dan mengutamakan dialog guna mencapai keyakinan bersama. Dalam posisi manajer, pendidik perlu menggali akar permasalahan dari peserta didik dengan acuan teori 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan cinta kasih sayang, kebutuhan penguasaan, pengakuan, dan kebutuhan akan kebebasan. Kemudian hasil analisis tentang kebutuhan dasar tersebut dijadikan dasar dalam melakukan segitiga restitusi yang diawali dengan menstabilkan identitas, menvalidasi tindakan yang salah dan terakhir menanyakan keyakinan. Perubahan paradigma dalam mendidik anak yang saya pahami selama ini masih menganggap bahwa reward and punishment adalah metode yang tepat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Akan tetapi setelah saya memahami teori motivasi, ternyata hal tersebut sebenarnya tidak efektif karena hanya memunculkan motivasi eksternal saja. Setelah memahami teori tentang budaya positif di sekolah, saya mencoba mengaktualisasikan teori tersebut kepada peserta didik. Saya mendapati beberapa peserta didik yang melanggar keyakinan kelas, seperti tidak memakai seragam olahraga pada saat jam olahraga, dan juga ada beberapa siswa yang bermalas-malasan ketika mengikuti senam bersama. Saya mencoba semampu saya untuk menerapkan teori budaya positif sampai tahap segitiga restitusi yang membuat perasaan saya senang karena sepertinya berhasil. Akan tetapi ketika menghadapi permasalahan yang sifatnya komunal atau dilakukan secara kelompok, saya merasa kewalahan sehingga perlu kolaborasi dengan rekan sejawat. Selain itu, menurut saya agak sulit untuk menghadapi siswa yang mempunyai kecenderungan sifat introvert, karena kita tidak bisa menggali permasalahan secara komprehensif. Sehingga menurut saya materi tentang psikologi anak perlu dibahas dalam budaya positif ini. Sebelum memahami tentang budaya positif di sekolah, ketika berinteraksi dengan murid, saya memposisikan diri saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga sebagai pemantau bervariatif sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi sekarang saya sedang mencoba memposisikan diri saya sebagai manajer agar bisa memaksimalkan peran saya sebagai guru. Melalui posisi sebagai manajer, saya merasa lebih bisa mengendalikan emosi, sehingga tidak lagi memandang siswa sebagai pusat permasalahan, tetapi melihat permasalahan siswa sebagai indikator dari akar permasalahan yang harus diselesaikan. Secara tidak sengaja sebenarnya terkadang saya juga menerapkan segitiga restitusi pada peserta didik, namun masih banyak perbaikan karena terkadang ada tahap yang saya lewatkan. Terkadang saya langsung memvalidasi kesalahan tanpa terlebih dahulu menstabilkan identitas,
Dan saya biasanya tidak menanyakan keyakinan sehingga siswa hanya bersikap pasif menerima solusi dari saya. Menurut saya pengetahuan konsep tentang psikologi anak juga perlu disampaikan, karena konsep tersebut akan terpakai pada saat menerapkan budaya positif di sekolah, contohnya pada saat menghadapi anak yang mempunyai sifat introvert yang tentunya memerlukan penanganan yang berbeda dengan siswa yang memiliki sifat ekstrovert.